Halo teman-teman, Assalamualaikum. Bagaimana nih kabarnya? Baik ya? Oke, di sini kelompok kami akan berbagi materi mengenai proses penglihatan dan pendengaran pada manusia. Teman-teman pasti pernah berpikir, kok bisa ya kita bisa mendengar? Bagaimana ya proses suara itu masuk ke telinga kita? Contohnya dari suara klakson kendaraan ini. Nah, jadi untuk penjelasannya yaitu gelombang bunyi ditangkap oleh telinga luar yang kemudian bergerak menuju saluran sempit yang disebut saluran telinga. Gelombang bunyi kemudian mencapai gendang telinga yang merupakan selaput berukuran setengah dari uang koin. Gelombang bunyi ini membuat gendang telinga bergetar. Selanjutnya menggetarkan 3 tulang kecil yaitu malleus, incus, dan stapes. Tulang-tulang ini menguatkan atau meningkatkan getaran dari bunyi yang kemudian meneruskannya ke koklea. Koklea berbentuk seperti siput dan memiliki ukuran sebesar kacang tanah sehingga sering disebut sebagai rumah siput. Koklea berisi cairan dan getaran dari bunyi membuatnya menjadi beriak dan menciptakan gelombang. Struktur berbentuk seperti rambut yang disebut stereocilia berdiri di atas sel rambut yang ada di dalam telinga yang kemudian bergabung menjadi satu membentuk seikat sel rambut di dalam koklea. Gelombang yang tadi menggerakkan sel-sel rambut. Ikatan rambut di puncak sel rambut mengubah gerakan ini menjadi sinyal listrik selama seikat rambut ini bergerak. Ion-ion bermuatan listrik bergerak menuju sel rambut dan menyebabkan munculnya senyawa kimia di dasar sel-sel rambut. Senyawa kimia tersebut mengikat sel saraf auditoris dan menghasilkan sinyal listrik. Sinyal tersebut bergerak sepanjang sel saraf auditoris menuju ke otak. Sel rambut yang berbeda akan merespon frekuensi yang berbeda pula. Sel-sel rambut di bagian bawah koklea mendeteksi bunyi dengan nada yang lebih tinggi. Sementara itu, sel rambut di sepanjang saluran melingkar mendeteksi bunyi bernada lebih rendah. Nah, sedangkan di bagian paling puncak dari koklea, sel rambut mendeteksi bunyi nada yang paling rendah. Selanjutnya, sel saraf auditoris membawa sinyal listrik ke otak dan menafsirkan peran sebagai bunyi yang bisa kita mengerti dan nikmati. Jadi seperti itu teman-teman untuk sistem pendengaran pada manusia. Bagaimana kalau sistem penglihatan ya? Yuk kita lihat. Hai, teman-teman pasti pernah berpikir, bagaimana sih proses mata kita merangsang suatu objek? Nah, mari dipelajari bersama-sama. Mari ikuti aku dalam perjalanan menuju organ terkompleks kedua di tubuhmu setelah otak. Kornea adalah kubah luar yang menutupi matamu. Di sini tak ada pembuluh darah. Korneamu mendapatkan oksigen langsung dari udara. Dengan kata lain, mata kita bernafas, tapi kornea dipenuhi syaraf yang sangat sensitif. Mari kita coba cara lain lagi yuk teman-teman. Satu-satunya cara untuk masuk ke mata adalah dengan cahaya. Begitulah penglihatanmu bekerja, dan itu sebabnya kita tak bisa melihat dalam gelap. Tapi, bagaimana kita bisa melihat objek yang tidak memancarkan cahaya? Cahaya yang datang dari sumbernya, baik itu bohlam ataupun matahari, mengenai objek, sebagian diserap dan sebagian lagi dipantulkan lalu masuk ke mata kita. Pantulan itulah yang terlihat di matamu. Kita akan bahas lebih lanjut setelah ini. Mari mendekat ke mata dan bergerak dalam kecepatan cahaya lalu melewati kornea. Bentuk kornea sama seperti apa yang saya katakan di awal, yaitu berbentuk kubah untuk membantu memfokuskan cahaya ke tempat selanjutnya, yaitu lensa. Tapi sebelum sampai di sana kita melewati pupil. Tapi ini bukan lingkaran hitam di bola matamu, melainkan lubang. Warnanya hitam karena tak ada cahaya dalam matamu.
Otot-otot kecil diiris setelah mengendur agar pupil mengecil sehingga cahaya yang masuk tidak terlalu banyak dan melindungi matamu dari cahaya yang terlalu terang. Nah, teman-teman, akhirnya kita menembus pupil dan melihat lensa. Lensa mata memfokuskan cahaya lebih tajam, dengan begitu cahaya tepat di tepat retina. Tapi kamu tidak bisa melihat suatu gambar di retina karena mata bukanlah proyektor. Di dinding belakang bola mata ada saraf dan reseptor khusus di sana. Keduanya mengubah cahaya yang masuk ke mata menjadi impuls saraf yang kemudian diterjemahkan dan dinalari oleh otak. Inilah reseptor yang bentuknya bisa berupa kerucut atau batang. Fotoreseptor akan terus mengirim informasi visual ke otak. Sel batang dan kerucutmu terhubung ke neuron sehingga data dialirkan lewat sana dan dikirim ke saraf optik. Disinilah pembuluh darah dan jalur utama ke otak masuk dan keluar dari bola mata. Dan duniamu akhirnya penuh dengan warna. Nah, itu tadi pembahasan tentang sistem pendengaran dan penglihatan pada manusia. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak video dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.